Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam diklat kita hari ini berkenaan dengan pengajaran dasar dari Gereja Bethel Indonesia berkenaan dengan pembenaran dan kelahiran baru. Apa tujuan pengajaran untuk peserta diklat hari ini? Paling tidak ada 3 hal yang penting sekali dalam tujuan pengajaran kali ini. Yang pertama, bahwa peserta diklat mampu menjelaskan konsep yang alkitabiah tentang pembenaran dan kelahiran baru. Jadi setelah kita mendengar paparan ini, kita bisa menyampaikan kepada jemaat bagaimana itu pembenaran dan kelahiran baru sesuai dengan ajaran Alkitab. Yang kedua, peserta diklat mampu menjelaskan makna teologis pembenaran dan kelahiran baru. Jadi apa makna teologisnya? Ya. Yang ketiga, peserta diklat mampu mengimplementasikan doktrin pembenaran dan kelahiran baru dalam pengajaran dan pelayanan gereja. Jadi bukan hanya didengar lewat diklat ini tentang pembenaran dan kelahiran baru, tapi harus diajarkan kepada jemaat, saudara-saudara, supaya jadi berkat tentunya, saudara-saudara. GBI mempercayai bahwa salah satu bagian dari rencana keselamatan kepada setiap orang berdosa adalah soal pembenaran dan kelahiran baru. Ya. Dari isi pengakuan iman GBI, ya, pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, pengakuan iman GBI mengatakan bahwa pembenaran, yang kedua kelahiran baru terjadi karena iman. Jadi bukan karena usaha manusia, karena iman. Di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Dalam pembenaran dan kelahiran baru sebetulnya adalah 2 aspek mata rantai yang tidak bisa dipisahkan dalam rantai keselamatan. Ini juga tentunya bukan hanya soal pembenaran dan kelahiran baru. Mata rantai itu juga berkenaan dengan keselamatan, berhubungan dengan penebusan, dengan pertobatan, berhubungan dengan pemulihan, pengangkatan, penyucian, ya, pendamaian. Jadi sangat berkaitan erat yang sekian banyak aspek, saudara. Seseorang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dinyatakan resmi sebagai manusia yang benar sehingga mempunyai hak legal dalam kerajaan Allah. Jadi dia punya hak yang resmi, saudara-saudara, sebagai manusia benar. Itu sebabnya disebutnya pembenaran karena iman. Istilah ini dalam bahasa Inggris justification merupakan istilah di mana seseorang dinyatakan benar dalam hubungannya dengan Allah. Allah yang menyatakan benar. Ya, ini yang disebut pembenaran. Jadi di sini pembenaran ini merupakan tindakan Allah yang mengumandangkan bahwa orang berdosa benar di matanya. Ini terjadi karena pengampunan Allah. Allah yang mengampuni. Jadi Allah yang membenarkan orang itu. Dalam pembenaran ini terjadi karena iman di dalam Yesus Kristus. Waktu seseorang dibenarkan mengandung 2 aspek. Yang pertama, dibenarkan berarti orang itu diampuni segala dosanya. Ada pengampunan di dalamnya. Pada saat orang dibenarkan, aspek kedua yang terjadi, dia dosanya diangkat. Dan berakhir keterpisahannya dengan Allah. Jadi dalam pembenaran, dosa kita dengan skala akibatnya, kita itu diangkat dosa kita. Artinya dilepaskan dari hukuman. Jadi bukan soal diampuni saja, tapi tetap dihukum. Tidak, diampuni plus dilepaskan dari hukuman, diangkat dosanya. Dan berakhir maut itu, yaitu keterpisahan antara manusia dengan Allah. Inilah aspek pembenaran yang luar biasa. Diampuni.
Dan kita dilepaskan dari hukuman. Karena dosa itu sudah diangkat dan berakhir kuasa dosa. Luar biasa, saudara-saudara. Dalam bahasa Yunani, kata pembenaran ini dikaiosis. Ya, yang artinya dalam bentuk lain dikaiosune, saudara-saudara. To justify. Jadi erat kaitannya dengan dikaiosune, artinya kebenaran. Dibenarkan. Dalam perjanjian lama, saudara-saudara, istilahnya sedek atau sedeka. Artinya seseorang dinyatakan benar oleh hakim, diketok palu, benar, dan bebas dari hukuman rasa bersalah. Jadi bebas dari rasa bersalah, bebas dari hukuman, bebas dari akibat-akibat kehancuran karena dosa itu. Ini luar biasa artinya pembenaran. Saudara-saudara, saudaralah peserta diklat ini yang betul-betul dibenarkan. Dibenarkan berarti saudara dianggap benar, dinyatakan benar oleh Tuhan. Dan dibebaskan dari hukuman. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena memang kita benar. Tapi Allah yang membenarkan. Maka itulah yang disebut pembenaran. Dan ini bisa diterima oleh karena iman. Jadi di sini pembenaran yang disebut pembenaran karena iman ini bermula dan berakhir pada Allah. Pembenaran ini bermula dan berakhir pada Allah sesuai dengan Roma pasal 3 ayat 26. Dan pembenaran itu terdapat hanya di dalam Yesus Kristus karena iman. Jadi pembenaran itu tidak didapat karena kita berbuat baik. Bukan. Pembenaran itu diterima dan terdapat dalam Kristus Yesus. Yang harus kita terima dengan iman. Pembenaran harus dengan iman. Saudara-saudara, pada saat Abraham bertindak, saudara-saudara, dengan iman. Maka Alkitab mengatakan Abraham dibenarkan. Bukan karena Abraham orang benar. Dia juga banyak kesalahan. Tetapi Tuhan menyatakannya Abraham benar. Disebut kebenaran. Kenapa? Karena Abraham bertindak dengan iman. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa dasar Allah membenarkan manusia. Perhatikan. Bukan karena perbuatan kita lebih baik. Banyak menolong orang, banyak mempersembahkan persembahan, atau kita berbuat amal, atau kita melakukan pelayanan. No. Pembenaran terjadi karena iman di dalam Yesus Kristus karena Tuhan yang sudah berbuat. Dasar Allah membenarkan manusia bukan karena perbuatannya, melainkan karena imannya terhadap perbuatan Allah, terhadap janji Allah. Ia mengampuni. Dan ia membenarkan kita lewat menarik atau mengangkat penghukuman itu dalam diri kita. Jadi Pak Apin, apa hasil pembenaran itu? Seorang yang sungguh-sungguh telah dibenarkan Allah. Memanifestasikan perbuatan kebajikan dalam hidupnya. Jelas sekali orang yang dibenarkan pasti punya ciri dia akan berbuat baik. Jadi apa hasil pembenaran? Hasil pembenaran yang pertama, dia didamaikan dengan Allah. Jadi karena Kristus sebagai korban pendamaian, kita bukan lagi saudara-saudara musuh atau seteru Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah. Luar biasa, saudara-saudara. Itu hasil pembenaran karena Tuhan sudah mengampuni. Tuhan sudah melepaskan kita dari murka Allah, hukuman dari Allah. Maka kita berdamai dengan Allah. Katakan amin. Puji Tuhan, luar biasa. Saudara, hasil pembenaran yang kedua adalah kita mendapat akses masuk dalam hadirat Allah melalui pujian, doa, penyembahan, saudara-saudara. Orang yang sudah dibenarkan, dia begitu peka, dia begitu rasa hadirat Allah. Ini orang yang sudah dibenarkan. Tetapi orang yang merasa tertuduh terus dalam dosa, ia merasa tertuduh hingga tidak bisa merasakan hadirat Allah. Lihat orang-orang yang berdosa. Senyum pun tidak bisa.
Tetapi lihat orang yang sudah dibenarkan. Hari ini kamu dibebaskan dari hukuman. Betapa bahagianya dia. Saudara-saudara. Betapa sukacitanya dia. Nah ini saudara-saudara. Orang yang sudah dibenarkan. Dia begitu sukacita dalam hadirat Allah. Dia bisa berdoa, menyembah Tuhan. Dia peka terhadap hadirat Allah. Saudara-saudara. Yang ketiga. Hasil dari pembenaran adalah kita dimotivasi untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, pasti dia hidup dalam kebenaran. Orang yang sudah dibenarkan saudara-saudara oleh Tuhan, dia tidak berbuat dosa lagi. Hidup dalam kekudusan. Yang keempat saudara-saudara, hasil dari pembenaran adalah pembebasan dari hukuman. Saya berulang-ulang berkata, bahwa kamu telah bebas dari hukuman. Kita sudah dijadikan anak-anak Allah. Kita sudah dibenarkan. Pada saat kita dibenarkan, kita bukan hanya diampuni dosa kita, tapi dibebaskan dari hukuman. Kita dibebaskan dari murka Allah. Itu yang terakhir dari hasil pembenaran. Pembebasan dari murka Allah. Justru malah sebaliknya. Bukan dihukum, kena murka Allah, melainkan mengalami berkat-berkat penebusan. Jadi di sini jelas sekali pembenaran menjadikan kita memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa. Itu sebabnya kita memanggilnya, ya Aba, ya Bapa. Mengapa kita begitu damai? Mengapa kita begitu cepat merasakan hadirat Allah? Mengapa kita menjadi orang Kristen yang tetap hidup dalam kekudusan? Begitu hidup sukacita. Karena kita sudah dibebaskan dari murka Allah. Kita sudah diampuni. Itulah yang disebut pembenaran. Sekarang bagian kedua yang besar. Pembenaran dan kelahiran baru. Saya sudah menjelaskan pembenaran. Yaitu kita dinyatakan benar oleh Allah. Diampuni dan dibebaskan dari hukuman dosa. Luar biasa. Sekarang kita beralih ke pembahasan kedua, yaitu kelahiran baru. Istilah kelahiran baru dalam bahasa Yunani adalah genete anoten, yang berarti dilahirkan kembali. Genete anoten. Kata anoten berarti kembali. Dan genete anoten bisa berarti dilahirkan dari atas. Kombinasi genete dan anoten ini diterjemahkan lahir baru. Dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima, di sana ditulis lutro palingenesias, yang berarti oleh pembasuhan atau pelepasan atau penebusan dari pembaharuan Roh Kudus. Ya, anakainoseos, pembaharuan dari Roh Kudus. Jadi kelahiran baru itu berarti kita dilahirkan dari atas. Dari apa? Itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka disebutnya di dalam Titus pembaharuan oleh Roh Kudus. Saudara, memang banyak istilah berkenaan dengan kelahiran baru dalam Alkitab. Dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga mengatakan bahwa kelahiran baru disebutnya dilahirkan kembali. Jadi saudara-saudara, kita sudah dilahirkan oleh ibu kita. Lalu kita dilahirkan kembali. Artinya bukan lewat rahim lagi, tetapi lewat kuasa Roh Kudus dibaharui. Dilahirkan kembali oleh air dan firman. Saudara-saudara. Dalam ayat yang kelimanya, Yohanes pasal 3, dilahirkan dari air dan roh. Ini adalah istilah lain dari kelahiran baru. Dilahirkan dari air dan roh. Di dalam Matius pasal 19, justru disebutnya penciptaan kembali. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang diciptakan kembali. Wow, luar biasa, saudara-saudara. Tapi dalam Efesus pasal 2 ayat yang kelima, dihidupkan dari mati secara rohani. Dihidupkan kembali dari kematian rohani. Wah, ini luar biasa, saudara-saudara. Kita dibangkitkan kembali. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6, bahwa istilah kelahiran baru digambarkan dengan pembaharuan manusia batinia. Pembaharuan manusia batinia.
kita dibaharui. Ya. Dalam kelahiran baru, dalam istilah lain juga, dalam kitab Efesus dan di dalam Kolose juga disebutkan mengenakan manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam kitab Yehezkel beda lagi, bahwa diberikan roh yang baru dan hati yang baru, saudara-saudara. Ini luar biasa. Jadi istilah kelahiran baru dan pertobatan itu dua hal yang berbeda. Seringkali orang menjadi keliru. Kamu sudah lahir baru? Sudah. Yang dimaksud bagi dia pertobatan, bukan kelahiran baru. Sebab ada orang yang menyesal, dianggap bertobat, lalu belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dianggap sudah lahir baru. No, berbeda antara kelahiran baru dengan pertobatan. Meskipun antara kelahiran baru dengan pertobatan tidak bisa dipisahkan. Tadi sebuah mata rantai, saudara-saudara. Pertobatan itu tindakan berpaling dari dosa kepada Kristus. Itu pertobatan. Sementara kelahiran baru itu merupakan peristiwa orang berdosa dijadikan baru atau diciptakan baru oleh Roh Kudus. Jadi jelas sekali, berbeda sekali. Pertobatan itu tindakan manusia berpaling dari dosa, kembali kepada Kristus. Itu bertobat, berbalik kepada Allah. Tinggalkan dosa, tinggalkan kejahatan, tinggalkan kemunafikan, tinggalkan segala macam perzinahan, tinggalkan segala macam pelanggaran, dan anomos, tidak berhukum, dia kembali kepada Tuhan. Itu bertobat. Artinya apa? Tindakan manusia pertobatan itu. Tetapi kalau kelahiran baru, itu peristiwa orang berdosa, Tuhan jadikan baru. Jadi di sini Allah yang bekerja. Begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dengan kata lain, pertobatan itu berkenaan dengan respon manusia. Respon manusia terhadap apa? Tawaran keselamatan dari Allah. Lewat khotbah, lewat seminar, lewat apa? Pada saat khotbah-khotbah ditayangkan atau didengar oleh kita, baik secara langsung maupun tidak langsung di gereja maupun pakai online, saudara-saudara, kita meresponi. Kita mengaku dosa kita. Itu namanya pertobatan. Tapi kelahiran baru itu merupakan transformasi dari Allah atau Allah yang buatnya, saudara, terhadap orang percaya. Allah mentransformasi manusia, membuat hatinya baru, pikirannya baru, rohnya baru, menjadi ciptaan baru. Ia membuat vitalitas baru, tuntunan ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Apa hasilnya Pak Apin, orang yang lahir baru? Orang yang lahir baru menjadikan setiap orang percaya menjadi anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya, dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kelahiran baru menerima Yesus Kristus, dia punya kuasa sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara. Dan dia dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Dia menjadi punya hak waris kerajaan sorga. Setiap orang yang dipimpin roh Allah, dialah anak-anak Allah yang punya kodrat ilahi. Saudara-saudara. Jadi orang yang lahir baru, dilahirkan dari air dan roh, menjadi keluarga kerajaan Allah, jelas disebut anak Allah. Ya. Yang kedua, hasil dari kelahiran baru, menjadikan dia ciptaan baru. Dengan hati yang baru, dengan roh yang baru. Saudara-saudara. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, tetapi semua orang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Semua yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahwa pada saat seseorang menerima Yesus Kristus, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kenapa? Karena dia sudah menjadi ciptaan baru. Yang ketiga, seseorang bukan saja menjadi anak Allah waktu lahir baru. Seseorang bukan hanya jadi ciptaan baru pada saat dia lahir baru. Tetapi menjadikan orang percaya ini memiliki kodrat ilahi. Pewaris kodrat Allah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat sekali pada saat anak saya lahir, saudara-saudara. Selalu banyak pertanyaannya, mirip siapa? Mirip siapa? Tentu mirip Pak Apin. Kalau mirip tetangga perlu dicurigai, saudara-saudara.
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka pada saat kita lahir sebagai anggota kerajaan Allah, kita disebut anak-anak Allah. Dan saat itu kita punya kodrat ilahi, DNA ilahi, punya sifat ilahi, karakter ilahi, bahkan pikiran-pikiran dan kehendak ilahi. Kalau tidak, jangan-jangan belum lahir baru, saudara-saudara. Yang keempat, saudara-saudara, orang yang lahir baru menghasilkan, mengakibatkan hadirnya ciri hidup dalam kasih kepada saudara. Saya bicara terus terang dan tegas. Allah itu kasih. Kalau Allah lahir dalam hidup saudara, tinggal dalam diri saudara, dan saudara dilahirkan baru dari air dan roh, saudara punya ciri mutlak hidup dalam kasih. Waktu saya dulu, saudara-saudara, masih agama lain, saya berusaha menghormati mama saya. Tetapi hasilnya justru sering kali melawan mama saya dan papa saya. Tetapi pada saat saya lahir baru, saudara-saudara, tanggal 25 Mei tahun 87, saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di sebuah retreat pelajar, saudara-saudara. Saya bertobat di sana. Saya mulai bisa mengasihi mama saya, papa saya. Saya peluk papa saya sujud di bawah kakinya, dan saya mulai hari ini harus berubah. Saya minta ampun, saya minta maaf, saya menyesal. Dan saya mulai hari itu tidak melawan orang tua. Orang yang lahir baru pasti bisa mengasihi, saudara-saudara. Ciri berikutnya, orang yang lahir baru, saudara-saudara, bukan hanya menjadi anak Allah, bukan hatinya baru jadi ciptaan baru, bukan hanya kodrat ilahi sebagai pewaris kerajaan Allah, bukan hanya punya ciri khas yaitu mengasihi, tetapi dia hidup berbuat kebenaran. Itu cirinya. Setelah dia lahir baru, dia menjadi orang Kristen yang percaya, yang hidup dalam kebenaran, taat akan firman Allah. Saudara-saudara, dia benci dosa. Orang yang lahir baru itu benci dosa, tetapi dia hidup dalam perbuatan kebenaran. Saudara-saudara, yang berikutnya, ciri berikutnya, orang yang lahir baru, saudara-saudara, menjadikan orang percaya tidak hidup dalam dosa. Jadi semua orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan lahir baru, dia tidak hidup lagi dalam dosa. Bahkan orang yang lahir baru menjadikan orang percaya itu punya sensitivitas yang baru juga. Dia peka terhadap hal-hal rohani, perkara-perkara rohani. Dia peka mendengar suara Allah. Dia peka mengerti kehendak Allah. Ini adalah suatu arah hidup yang baru. Dia punya kemampuan, tingkat kedalaman dan ketaatan yang berbeda dari manusia biasa. Kenapa? Dia sudah dilahirkan baru. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membahas pembenaran. Lewat pembenaran kita betul-betul sudah diampuni dan dinyatakan benar. Dan kita betul-betul tidak lagi kena murka Allah. Itu apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Kelahiran baru juga apa yang dikerjakan oleh Tuhan mentransformasi hidup kita. Genete anoten, kita dilahirkan dari atas oleh kuasa Roh Kudus. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pembenaran dan kelahiran baru itu dua prinsip dalam iman GBI yang tidak bisa dipisahkan. Orang harus dibenarkan, diampuni dan dilepaskan dari hukuman. Tetapi orang itu jangan hanya begitu. Dia harus lahir baru menjadi keluarga Allah, menjadi anak-anak Allah. Pembenaran merupakan karya Allah membenarkan orang percaya. Sedangkan kelahiran baru adalah hasil respon orang percaya terhadap tawaran keselamatan Allah. Dan saat itu Roh Kudus bekerja membuat seseorang menjadi ciptaan baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukurlah bahwa kita menjadi orang Kristen yang sudah diampuni, sudah dilepaskan dari hukuman. Itulah pembenaran. Saudara adalah orang-orang benar, kata Alkitab. Yang kedua, saudara adalah orang yang sudah dilahirkan dari air dan roh. Roh Kudus yang mengerjakannya. Puji Tuhan, karena kita meresponi panggilan Tuhan, meresponi keselamatan dari Tuhan. Kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menjadi ciptaan baru. Dan saudara akan menjadi orang yang hebat, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.